أكرمنا وإياكم باتباع خير المشفع، ونصلي ونسلم ونكرم ونعظم ونبارك على سيدنا وحبيبنا ومصطفانا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الجزاء. أما بعد، قال سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربي اشرح لي صدر ويسر لي الأمر واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. وقال أيضا: ومن يعظم حرمات الله فهو خير له، ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والذاكرين، والحمد لله رب العالمين. ما شاء جميع الأساتذة، الأستاذ أحمد يعني، الأستاذ حارس، Ustaz Hashim, Bapak RW 02, RT 03, Habib Abdurrahman, Habib Saleh, bapak-bapak hadirin yang di depan mata Allah bituli hayatin. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan semuanya keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah panjangin umur dalam taat. Allah jadikan uswah dan qudwah buat kita yang muda, dan Allah Subhanahu wa taala berikan mereka semua kemudahan dalam akhirat khususnya dan dunia umumnya, dan hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji dan puji kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang malam hari ini memilih kita untuk menjadi tamu, menyebut namanya dan begitu juga nama kekasihnya Nabi Muhammad SAW dalam acara Isra'ul Mi'raj, dalam acara Tarhib Ramadan. Kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana tadi at-tibai ja'alna li'alaika dzakirin. Ya Rabbal Alamin, dari apa yang kita telah baca, Allah Subhanahu wa taala masukkan kita hamba-hamba yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa li na'maika syakirin, dan hamba-hamba dari apa yang telah diberikan Allah dari nikmatnya syakirin, hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa li yaumil liqa'ika minadz dzakir, dan kelak kita dimatikan Allah Subhanahu wa taala, diizinkan untuk bisa menyebut namanya, dan begitu juga nama nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Salawat beserta salam kita kirimkan ke haribaan Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mubarak alaihi wa ala alihi wa sahab. Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain, beliau mengatakan, "Fama hadhihi ni'matun illa qad hazitu biha min al-Maula bi wasitatin Nabi Muhammad." Nikmat yang sampai kepada kita, apapun nikmat tersebut. Kita pakai kain malam hari ini, koko, peci, duduk di sini. Ini nggak bisa dapat kecuali karena sebab Nabi Muhammad. Apalagi nikmat yang lain, nikmat diizinin mata lihat, kuping dengar, punya bini, punya anak, punya apa yang kita punya. Ini nikmat dari Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana beliau katakan, Allahul mu'ti wa ana qasir. Allah Subhanahu wa taala yang maha memberikan nikmat tersebut, dan saya yang membagi-bagikan nikmat kepada hamba. Allah izinkan malam hari ini melalui Nabi Muhammad SAW kita dipilih untuk berkumpul dalam menyebut nama Allah, dalam menyebut nama Nabi Muhammad SAW. Fashkuruh, maka syukurin nikmat besar ini. Bukan nikmat yang dapat itu cuman yang kita anggap recehan. Habib Ahmad bin Zain al-Habsyi, jangan sangka kalian sehat itu nikmat. Itu nikmat terkecil ba'dal Islam. Nikmat kecil sehat. Nikmat terbesar itu adalah Islam. Kita diizinkan, gak ada yang pernah minta di sini dilahiri nama ibu bapak kita dalam keadaan Islam, gak pernah minta. Tapi Allah jadikan kita.
Allah pilih kita untuk jadi umat kekasihnya Nabi Muhammad SAW. Maka syukur nikmat Islam tersebut. Dan terkhusus di malam hari ini Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Beliau katakan satu perkara, man hafadha haula'i salawat 'asha bi khairin wa mata bi khairin. Beliau katakan cuma dalam salat yang dibawa hadiah dari Allah yang namanya Isra wal Mi'raj adalah salat. Dan beliau katakan man hafadha, siapa orang yang jaga ini salat, udah mau jadi apa kan terserah deh. Kalau kata bahasa kita begitu, mau jadi apa? Kalau jagain salat 5 waktu ini, 5 waktu yang dihitung 50 waktu yang taruhannya agama. Man aqamas shalah faqad qamadin wa man tarakas shalah faqad hadamadin. Taruhannya agama. Siapa yang bisa jaga 5 ini, maka dia akan hidup dipenuhi dengan kebaikan dan dia kelak meninggal dalam keadaan kebaikan. Lu mau jadi apa? Mau jadi apa? Mau nakal, mau bandel, mau apa? Silahkan. Pilihan masing-masing. Tapi minimal sholat 5 waktu jangan pakai ditinggal. Sampai beliau katakan wa iyadzu billah dalam hadisnya, man taraka shalah muta'ammidan bari'at minhu zimmatu Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Siapa orang yang ninggalin salat sengaja, maka sungguh terlepas tanggung jawab Nabi Muhammad kelak nolongin dia di yaumil qiyamah. Kalau orang sampai ninggalin salat, Nabi Muhammad lupa sama dia. Yang bisa nolongin besok di yaumil qiyamah Nabi Muhammad, dan orang yang ninggalin sholat gak bakalan diingat sama Nabi Muhammad. Waliyadzubillah. Oleh karenanya patut kita harus jagain hadiah yang langsung dari Allah Subhanahu wa ta'ala melalui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita harus muliain ini hadiah dengan kita berusaha lebih baik dalam salat kita, agar harapannya kita bisa hidup di dunia dengan baik dan kelak dimatikan Allah dalam keadaan baik. Dan begitu juga dalam acara tarhib Ramadan, dibilang apa namanya, Fawaidul Mukhtar Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Sumi. Makanya Al-Fakir tadi bawain tuh, man yu'azzim sya'air Allah fa innaha min taqwal qulub. Siapa orang yang mengagungkan syariat Allah, maka dia sungguh memiliki ketakwaan di dalam hatinya. Ini Ramadan gak diberi umat yang lain. Ramadan ini khusus. Zaman dulu puasa ada, makanya dikatakan kutiba 'alal ladzina min qablikum, sebagaimana telah ditentukan untuk umat sebelum kalian. Udah ada puasa tapi enggak seperti Ramadan, hadiah. Ini Ramadan hadiah khusus dari Nabi Muhammad untuk umat Nabi Muhammad. Makanya sampai kita sering diajarin kalau kita masuk Rajab kita disuruh bacanya apa? Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna. Pakai ada terusannya itu. Allahumma sallim Ramadan lana. Ya Allah, selamatkan saya untuk sampai kepada Ramadan. Wa sallim Ramadan lana, dan selamatkan Ramadan dari saya ya Allah. Wa taslimhu minna mutaqabbalan, dan terima apa yang saya kerjain besok di bulan Ramadan
kabulin ya Allah. Jangan sampai kita waliyadzubillah udah dikasih hadiah namanya Ramadan kemudian kita sepelein, kemudian kita sia-siain, kemudian kita anggap remeh. Kayak dulu ada satu namanya Muhammad, orangnya biasa, kadang-kadang sholat, kadang-kadang kagak, kadang-kadang bener, kadang-kadang kagak. Tapi ini dekat-dekat begini kayak karang nih, mandi bener-bener bersih kalau kata. Ini kalau orang dulu ngecat, orang dulu ngerapiin rumahnya, orang dulu ngerapiin diri. Kalau perlu baju khusus buat Ramadan, kain khusus buat Ramadan, apa yang kita punya untuk ngabungin Ramadan gitu. Jadiin khusus. Ini orang Muhammad kerjanya kurang baik, tapi kalau mau masuk Ramadan dia mandi, dia tobat, dia sholat 2 rakaat, tobat, kemudian dia sholat qadha yang apa yang dia tinggal. Segala apa yang buruk yang di luar bulan Ramadan, dia minta ampun sama Allah, dia minta maaf sama Allah, dia istighfar sama Allah, sampai perkara tersebut selesai. Perkara tersebut selesai, subhanallah, belum masuk Ramadan dia matiin nama Allah subhanahu wa ta'ala. Ini Muhammad dimatiin nama Allah subhanahu. Pas di dalam kubur, udah dikubur, ada satu orang saleh ngimpi ketemu. Apa yang Allah berikan buat dia? Allah telah berikan ampunannya dan rahmatnya karena sebab saya mengagungkan bulan Ramadan. Sampai beliau Nabi Muhammad SAW katakan, atakum syahrul Ramadan khairun wa barakah. Datang kepada kalian bulan Ramadan yang di dalamnya terdapat kebaikan, yang di dalamnya terdapat keberkahan. Maka pantas sisa kurang lebih 10 hari ke depan perbaiki diri kita. Jangan sampai kita termasuk orang yang melukai Ramadan. Jangan sampai kita mendapatkan kerugian dengan datangnya bulan Ramadan kemudian kerjaan kita sama. Wal iyadu billah, bahkan kerjaan kita kurang dari seperti selain bulan Ramadan, dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai kita merugi dengan datangnya bulan Ramadan, faqidin wala mafqudin, gak dapat apa-apa, bahkan dilupain dari Ramadan. Waliyadzubillah. Usi nafsi wa iyyakum bittaqwa. Oleh karenanya malam hari ini kita introspeksi diri, kita hitung-hitung apa yang telah kita persiapkan buat Ramadan. Sebagaimana kita kalau menyambut apa yang mulia di dalam diri kita, kita akan persiapkan dengan baik. Maka ini Ramadan adalah hadiah yang besar dari Allah Subhanahu wa ta'ala, yang di dalamnya dapat kebaikan, yang di dalamnya dapat kemuliaan, yang di dalamnya bahkan satu malam sama seperti 83 tahun filnya ofisial. 83 tahun siangnya puasa, malamnya taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Gak bisa dapetin Lailatul Qadar seseorang yang tidak bisa memuliakan bulan Ramadan. Caranya memuliakan bulan Ramadan adalah dengan mempersiapkan apa yang akan kita masukin untuknya. Habib Muhammad bin Adu al-Maliki beliau mengatakan, siapa orang yang memuliakan atau membiasakan perkara baik, perkara taat, perkara ibadah di bulan Sya'ban,
maka dia bakal mendapatkan Id di dalam bulan Ramadan dengan banyaknya amal baik yang dia persembahkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan diri kita termasuk mengagungkan apa yang diagungkan Allah Subhanahu wa taala, memuliakan apa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah izinkan mulut ini untuk menyebut nama Allah, menyebut nama kekasihnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, banyak membaca Al-Qur'an, dan Allah Subhanahu wa taala jadikan apa yang telah diberikannya kepada kita nikmat, Allah jadikan perantara untuk lebih taat kepada Allah dan Nabi-Nya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala tidak bangunkan kita dari perkumpulan ini kecuali dosa kita diampuni Allah Subhanahu wa taala, kesalahan kita dimaafin Allah Subhanahu wa taala, dan diberikan apa yang kita harapkan, hajat akhirat khususnya dan hajat dunia umumnya. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala yaj'al jam'ana hadza jam'an marhum wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'sum wa la yaj'al lahum fina wa la minna wa la ilayna matrudan wa la mahdhuran wa la mahrum. Usi nafsi wa iyyakum bi taqwallah wal 'afwu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kadir